Shalom semuanya kakak-kakak. Oke, tes ya. Sebetulnya kakak-kakak saya ada di sini itu karena waktu Kak Angga bicara tentang training pengkhotbah, lalu saya tuh WA Kak Angga. Kak Angga boleh nggak sih bikin sekalian training fasilitator karena di gereja kami justru butuh fasilitator gitu. Saya telepon, ngobrol-ngobrol, kita cerita tentang gereja karena gereja kami seperti ini. Nggak taunya saya yang diminta untuk berbagi, saudara. Jadi hari ini saya akan coba berbagi kepada kalian semua. Tapi sebelum saya berbagi, tolong saudara, mungkin yang saya akan bagikan kepada kakak-kakak semua, itu belum tentu bisa diaplikasikan di gereja kakak-kakak. It's okay. Jangan tangkap, jangan copy cara atau sistemnya. Kalau bisa diaplikasikan puji Tuhan, kalau enggak apa-apa, tapi justru tangkap esensinya, amin. Nah, biarlah apa yang saya bagikan bisa membuka mata mungkin dan juga menginspirasi dan jadi berkat buat kakak-kakak semuanya. Bisa ditampilkan mungkin slide-nya. Oke. Nah, hari ini saya ingin berbagi tentang ibadah yang memuridkan. Kakak-kakak, saya percaya bahwa sekarang adalah waktunya di mana Tuhan itu sedang bangkitkan generasi Yeremia, amin. Seperti yang Russell Evan katakan bahwa ini waktunya jutaan dan jutaan anak muda di Indonesia yang berkobar dalam api cinta mati-matian akan Yesus. Mereka akan melayani bangsa ini seperti yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Berapa banyak kakak-kakak percaya? Saya yakin saudara percaya semua. Ini waktunya Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa, amin. Nah saudara, tapi yang jadi masalah begini, lawatan itu adalah bagian Tuhan. Betul enggak saudara? Kita nggak bisa atur Tuhan mau lawat kita kapan. Kita nggak bisa mau atur Tuhan lawat itu dimulai dari gereja mana, caranya gimana, nggak bisa. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Tapi bagian kita adalah mempersiapkan bejana untuk ketika lawatan Tuhan itu turun, bejana itu siap, amin. Biar ketika Tuhan datang melawat generasi Yeremia, ada orang-orang yang mau bergerak bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan, itu penting. Kita jangan hanya saudara menunggu lawatan Tuhan, tapi kita tidak persiapkan bejananya. Dan hari ini yang kami lakukan saudara di tempat kami, bagaimana kami bukan hanya menanti-nantikan lawatan Tuhan, kami bukan hanya berdoa supaya lawatan Tuhan turun, tapi kami juga persiapkan bejana supaya ketika lawatan Tuhan turun, ada altarnya di mana itu akan bergerak untuk memultiplikasikan dan menyelesaikan amanat agung. Sehingga saudara ini yang kami lakukan. Kami melakukan di ibadah youth karena kami nggak ada GC saudara. Jadi ibadah youth kami itu dari SMP dan SMA ini yang kami lakukan ibadah sekaligus pemuritan. Kenapa ini kami lakukan? Karena gereja kami saudara jemaatnya itu dari berbagai tempat. Gereja kami di Gandaria tapi ada jemaat yang dari Bogor, ada yang jemaat dari Bekasi. Sehingga kalau kami adakan komunitas atau kul di hari yang lain tidak memungkinkan, itu nggak jalan. Sehingga kami lakukan seperti ini saudara. Jadi pola ibadah kami adalah bahwa kami pujian penyembahan plus doa syafaat di awal itu 30 menit. Kemudian ada sharing firman Tuhan biasanya 15 sampai 25 menit. Jadi firman Tuhan di tempat kami tidak lama saudara. Hanya 15 sampai 25 menit. Kenapa? Karena setelah selesai firman, pengumuman dan doa berkat, kita justru lama di small group. Jadi setelah firman itu kita akan mulai bagi ke kelompok-kelompok kecil. Yang dibagi berdasarkan apa? Berdasarkan kelas saudara. Jadi dari mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Di mana di tiap kelas itu di small group itu ada small group leader atau ketuanya dan ada core team. Jadi apa yang kami lakukan saudara di small group itu adalah setiap yang firman sudah di-sharingkan,
itu kita mulai discussion, saudara. Jadi itu yang kami lakukan. Nah, jadi apa saudara? Kenapa kami lakukan itu? Karena ada 3 poin penting yang kami lakukan di tempat kami. Yang pertama adalah praise and worship dan doa syafaat. Ini bicara DNA kita. So harus mengerti bahwa sharing firman saja, discussion atau discipleship tanpa ada hadirat Tuhan dan pengurapan itu cuman klub, saudara. Itu nggak ada bedanya, saudara, kita dengan perusahaan asuransi mungkin atau perusahaan-perusahaan lain. Mereka ada diskusi juga, ada discipleship. Kita perlu hadirat Tuhan, pengurapan dan Roh Kudus. Nah, setelah PPW, saudara, praise and worship, kemudian ada sharing firman. Nah, di small group, apa yang kami lakukan? Di small group itu ada 2 hal yang kami lakukan, yaitu berbicara tentang fellowship. Fellowship itu ada apa? Caring, saudara. Di mana ketua dari small group itu mulai tanya hidupnya anak-anak, bagaimana saudara hidup mereka, bagaimana sekolah mereka, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya discipleship, di mana di discipleship itu kita mulai discussion, saudara. Discussion itu apa yang tadi dikhotbahkan, kemudian dibuat beberapa pertanyaan yang akan menstimulasi setiap anak-anak yang datang. Dan yang kedua, bagaimana mengaplikasikan itu, saudara, dalam kehidupan mereka. Itu didiskusikan, saudara. Nah, kenapa ini kami lakukan? Karena ini, saudara. Jadi kami punya fundamental, saudara, di komunitas kami ada 3 ini. Tujuan daripada kami melakukan ibadah itu bukan buat ibadah yang gede, bukan buat ibadah yang keren, enggak, saudara. Tujuan kami mengadakan ibadah itu yaitu cuma satu, yaitu untuk build people through healthy community. Jadi tujuan goal kami adalah bangun orang. Jadi tujuan kami bukan bikin bagaimana ibadah yang keren, saudara. Saudara kalau punya fasilitas yang keren, puji Tuhan, amin. Punya LED yang keren, it's okay. Tapi tujuan dari kami beribadah yaitu ini. Kami cuma satu, mau bangun orang. Kalau saudara, kami selalu katakan di tempat kami begini. Kalau saudara sudah 5 tahun bergereja di tempat ini, hidup saudara masih sama, please, mungkin bukan tempat saudara di sini, please cari gereja lain yang saudara bisa bertumbuh. Karena tujuan kami bukan ngumpulin orang, tapi apa? Bangun orang untuk menjadi lebih baik dan menyelesaikan amanat agung. Itu goal kami. Untuk goal ini bisa tercapai, di rumah kami itu punya 3 pilar yang menopang supaya itu terjadi. Pilar yang pertama, saudara, itu ada fellowship. Kita harus ada fellowship karena apa? Semuanya dimulai dari hubungan. Tanpa hubungan, saudara, percuma kita bangun komunitas. Makanya kita nggak bisa hanya melakukan ibadah, kita bagi ke small group karena kita pengen punya hubungan satu sama lain. Dan kalau saudara mulai punya hubungan, saudara akan kaget, saudara. Ada anak umur 5 tahun bisa stres karena papanya punya hutang, saudara nggak pernah kepikirkan. Dan ini kami lakukan sampai ke sekolah minggu, saudara. Dan fellowship saja tidak cukup. Kalau saudara cuma di komunitas fellowship dan fellowship dan fellowship, saudara jadi klub, saudara. Klub motor cuman fellowship, ngumpul-ngumpul, asik-asik, asik-asik. Enggak, kita bukan klub, saudara, tapi kita perlu fellowship dan discipleship. Artinya apa? Dimuridkan. Pemuritan itu apa sih? Buat saya simple. Pemuritan cuma bicara 2 hal, sharing life sama sharing value. Udah itu. Discipleship bukan bicara program, saudara, bukan bicara materi, tapi sharing life dan sharing value. Bagaimana value-value yang dibagikan bisa dihidupi dalam kehidupan anak-anak. Tapi saudara, ini penting. Saudara lihat hampir di semua komunitas gereja itu cuma punya 2 pilar ini. Fellowship dan discipleship. Saudara pasti sudah tahu. Tapi kemudian kita menyadari begini, saudara. Kalau saudara cuma punya fellowship dan discipleship, itu nggak ada bedanya dengan pemuritan di luar sana. Klub-klub pemuritan asuransi, pemuritan hidup sehat. Mereka ada fellowship, ada discipleship, diajarin betul bagaimana makan sehat, bagaimana jualan. Tapi yang membuat berbeda di gereja, kita perlu adanya satu pilar yang terakhir, yaitu DNA. Di mana saudara fellowship dan discipleship ini harus dibungkus oleh atmosfer hadirat Tuhan, pengurapan dan Roh Kudus.
Tanpa itu saudara, kita nggak ada bedanya dengan orang-orang di luar sana. Hadirat Tuhan, pengurapan dan Roh Kudus ini akan membuat fellowship dan discipleship menghasilkan dan menyelesaikan amanat agung. Amin. Yang di bawah itu value kita, tapi saya nggak perlu bahas. Sehingga saudara apa? Discipleship di tempat kita punya journey-nya. Orang kalau datang di tempat kami, saudara, kita harus pastikan bahwa begini loh. Orang dimulai dengan start, lalu dia mulai apa? Dia mulai terbuka. Dia harus terbuka. Artinya apa? Diterima. Ketika dia mulai diterima, dia mulai terbuka, diterima dan apa? Mengalami perubahan hidup. Tapi sadarkah saudara bahwa kita gereja bukan hanya untuk merubah orang. Tentu kalau orang datang ke gereja hidupnya harus berubah. Yang ngerokok, nggak merokok misalnya saudara. Yang tukang marah, jadi nggak marah. Tapi setelah itu mau ngapain? Saudara dan saya harus mengerti bahwa ketika hidup orang berubah, ini yang penting, yang terakhir di mana setiap anak-anak harus menemukan destiny atau tujuan mereka. Mereka harus find destiny mereka. Bukan cuma menemukan, tapi mereka harus follow destiny mereka. Bukan hanya follow, tapi harus fulfill destiny mereka. Supaya apa? Mereka memenuhi panggilan mereka untuk memenuhi 7 gunung, yaitu ke marketplace. Amin saudara. Jangan jadi anak muda yang jago bergereja, tapi hidupnya tidak jago menghandle kehidupan. Buat apa saudara ngumpulin anak-anak yang jago beribadah, saudara nyembah Tuhannya sampai nungging-nungging di sekolah, saudara, tapi nggak pintar, kerjanya nyontek. Wah, ditunjuk-tunjuk. Bertobatlah di kau. Karena apa? Kita mempersiapkan ini saudara. Kita mempersiapkan anak-anak untuk menemukan panggilan hidup mereka. Di dunia bisnis, di dunia artis, dunia pendidikan, dunia apapun yang Tuhan tetapkan. Bukan menjadikan mereka, maaf, full timer gereja. Enggak saudara. Ada orang yang dipanggil jadi full timer gereja. Tapi kalau semua jadi pendeta, siapa yang akan menjangkau dunia di luar sana? Dan saudara ini, saya akan coba bahas saudara, di DNA itu apa? Kita perlu DNA saudara. Karena di DNA ini saudara, kita akan memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja. Amin saudara. Saya tidak akan bahas ini, kita semua sudah jago di tempat ini. Tapi saya akan bahas yang ini. Nah, saudara, tadi pilar yang di ujung pertama itu fellowship. Kenapa? Karena untuk discipleship harus dimulai dengan fellowship, ngumpul-ngumpul. Tapi teman-teman begini, kakak-kakak jangan cuman fellowship. Kita harus membangun fellowship with relationship. Artinya apa? Kita ngumpul tapi mulai apa? Punya hubungan. Gimana caranya mulai dengan high acceptance, diterima. Waktu orang itu diterima saudara, maka orang itu apa? Mulai memiliki, betul enggak? Kenapa? Ketika pandemik ini banyak anak muda hilang di gereja, jawabannya karena mereka tidak merasa memiliki gereja. Kami lakukan ini saudara sebelum pandemik dan saudara membantu banget kami selama pandemik ini, di mana ketika selesai, belum selesai juga sekarang. Kami tetap bisa survive bukan karena ibadah, karena kami apa? Punya hubungan. Karena ketika sudah memiliki rasa memiliki, maka itu akan menjadi apa? Keluarga. Gereja akan menjadi apa? Seperti rumah. Amin. Kalau rumah itu mau kabur kemanapun saudara, akan tiba waktunya apa? Kembali ke rumah, betul? Nah yang di bawah itu saudara tingkat hubungan saudara. Tapi saya nggak akan bahas karena waktunya terbatas. Hubungan itu dimulai dari faith, fact-nya apa, feeling gimana, fear, kemudian faith yang terakhir. Tapi saya akan bahas ini karena waktu terbatas. Nah discipleship. Jadi pilar discipleship itu apa? Kita build people. Membangun orang untuk seperti apa? Kristus untuk memenuhi panggilan mereka. Karena saudara tujuan dari pemuritan itu apa sih? Bukan buat gereja banyak, tapi untuk mereka menemukan panggilan hidup mereka dan mereka masuk ke 7 gunung, ke dunia bisnis, ke dunia artis,
ke dunia sekuler di sana. Untuk apa saudara? Untuk dua hal, untuk share the gospel, untuk menyelesaikan amanat agung. Tapi bukan hanya selesai di sini, tapi juga untuk saudara apa? Menghasilkan next disciple maker. Amin. So, harus mengerti bahwa tujuan memuridkan adalah menciptakan atau menghasilkan murid yang lain. Dan yang terakhir ini saudara, jadi ini yang kami lakukan, strateginya apa? Strateginya saudara bahwa kami punya small group leader, jadi ketua small group. Dari ketua itu yang akan mulai sharing, berbicara seperti tadi saya katakan. Ketika ada khotbah, misalnya khotbah tentang Roh Kudus. Nah, ketua small groupnya akan mulai sharing. Menurut kamu Roh Kudus itu gimana sih? Di situ dibahas. Nah, selain ketua small group, kita ada core team. Core team itu apa saudara? Jadi kalau misalnya ada 15 anak di tempat kita saudara dalam satu small group, maka kan ada satu ketua small group atau ketua kul, kemudian ada core team, 2 atau 3. Nah, ketua core teamnya nih dia biasanya pegang saudara. Kalau ada 15 anak berarti bagi 3, satu orang bisa 4 atau 5 anak. Di mana apa? Ketua core team ini mereka yang akan menanyakan hidup anak-anak. Jadi anak-anak tuh kalau mau curhat, mau ngobrol, mereka itu tahu saudara, mereka harus cari siapa. Dari situ ada apa? Youth leader. Youth leader ini apa? Yang terus bersama-sama dengan ketua small group dan core team. Mereka ngobrol. Mereka apa? Berbagi hidup saudara. Mereka care satu sama lain. Karena saudara dari esensi dari semua ini adalah apa? Hubungan. Amin saudara. Karena begini. Saudara, tidak pernah kita bisa discipleship sampai kita punya relationship sama orang. Karena without relationship, kamu discipleship itu cuma sekedar program. Tapi kalau punya relationship, maka yang kamu bagikan itu akan gini. You walk together, jalan sama-sama, growing together, bertumbuh sama-sama. Ini yang penting. Amin. Tapi kan masalahnya saudara, discipleship itu nggak kelihatan, hasilnya nggak bisa langsung. Pagi hari ini saya mau berbicara kepada kalian. Kalau kalian hari ini sudah mulai melakukan discipleship, tapi nggak kelihatan hasilnya, tetap lakukan pemuritan. Amin. Karena pemuritan itu bukan bicara hasil, tetapi bicara proses yang dilewati bersama. Amin. God bless you.